Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Sidion. Halo Sobat Dion, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik Sobat Dion, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video review. Saya akan mereview sebuah aplikasi mobile banking dari Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia sendiri merupakan sebuah gabungan dari 3 bank syariah yang merupakan anak perusahaan dari 3 bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Di sini saya akan mencoba mereview fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia menurut dari perspektif kacamata catatan Sidion. Sebelum kita mulai video reviewnya, buat kalian yang belum subscribe channel catatan Sidion, silakan kalian subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk kalian aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel catatan Sidion. Baik Sobat Dion, kita mulai saja video reviewnya. Pertama, saya akan membuka terlebih dahulu aplikasi mobile banking dari Bank Syariah Indonesia. Seperti tampilan yang kalian lihat di layar awal ini, kalian bisa melihat promo-promo yang ada di Bank Syariah saat ini. Terus di bawahnya kalian bisa melihat ada beberapa menu utama dari aplikasi Bank Muamalat yang bisa kalian lihat fitur-fitur di dalamnya. Langsung saja kita masuk ke menu utama, yaitu menu informasi rekening. Saya akan tap terlebih dahulu menu ini. Di dalam menu informasi rekening terdapat beberapa menu lagi seperti informasi saldo, daftar mutasi, tanggal mutasi, informasi portfolio, daftar transaksi terjadwal, dan juga registrasi notifikasi. Saya akan simulasi satu menu saja ya. Di sini saya akan coba tap informasi saldo. Pada saat kita masuk ke menu informasi saldo, saya akan diminta untuk memasukkan sebuah PIN dari aplikasi mobile banking ini. Kita coba lihat seperti apa. Setelah memasukkan PIN, saya akan langsung mendapatkan informasi saldo yang ada pada rekening saya di Bank Syariah Indonesia saat ini. Saya rasa cukup simpel ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini saya akan masuk ke menu transfer. Saya akan tap saja menu transfer ini. Di dalam menu transfer, kita akan melihat pilihan transfer yang bisa kita lakukan. Transfer antar bank BSI, transfer ke bank lain, QRIS, tarik tunai. Itu tergantung dari kebutuhan kalian akan melakukan transfer kemana. Misalnya transfer ke bank lain, saya coba tap. Di sini ada terbagi menjadi 2, transfer online ataupun transfer SKN. Transfer online ini akan bersifat real time ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan juga, kalian akan melakukan transfer online ke bank syariah atau lokal bank atau ke bank asing, tergantung kebutuhan kalian. Sekarang saya akan masuk ke menu yang lain. Baik, saya sekarang akan melihat sebuah fitur menu pembayaran. Di era digitalisasi ini, menu pembayaran melalui mobile banking ini sangat banyak diminati oleh para pengguna smartphone ya, karena cukup bertransaksi dari rumah dengan satu kali klik atau berapa transaksi bisa dilakukan. Di menu pembayaran Bank Syariah ini kita bisa melihat ada banyak pembayaran-pembayaran yang bisa kita lakukan ya, yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Di antaranya ada PLN, pembayaran tagihan listrik PLN, ada juga tagihan telepon, kemudian ada tagihan internet, kemudian ada pembayaran akademik, sekolah ya atau kuliah, dan juga beberapa pembayaran-pembayaran lainnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Baik, sekarang saya akan masuk ke menu yang lainnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang saya akan coba cek fitur yang ada pada menu pembelian di sini. Di menu pembelian di sini kita bisa melakukan transaksi untuk membeli voucher HP, untuk membeli token listrik, PLN. Kita juga bisa membeli money, paket data, top up, OVO, GoPay, dan lainnya. Nanti kita bisa cek menunya di masing-masing di sini ya.
Misalnya top up di sini kalian bisa lihat ada e-money, ada link aja, GoPay, OVO dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke menu lainnya yang menjadi unggulan dari Bank Syariah Indonesia. Selain menu yang bersifat transaksional, di sini Bank Syariah Indonesia juga menyediakan sebuah menu layanan Islami. Saya akan tap saja isinya apa aja. Ternyata di sini ada informasi juz amma per ayat dan lain sebagainya. Saya akan coba simulasikan juz amma seperti apa isinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, cukup bermanfaat buat kita ya, yang misalnya lagi di luar kita ingin mengaji dan kita bisa menggunakan fitur juz amma yang ada di aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia ini. Baik, saya akan lanjut ke menu selanjutnya. Saya akan coba ke menu yang lain, yaitu berbagi. Saya akan tap dulu. Menu berbagi ini sifatnya seperti zakat, infak, wakaf. Ketika kita akan membayar zakat sebagai kewajiban seorang muslim, tentunya kita bingung akan menyalurkannya lewat mana. Ya, di sini salah satu opsi yang bisa kalian gunakan yaitu melakukan pembayaran zakat melalui mobile banking Bank Syariah Indonesia. Misalnya di sini ada apa saja di pilihan zakat. Ternyata ada lembaga BSM Umat, ada lembaga dompet duafa, ada lembaga rumah zakat. Kalian bisa coba di sini, tinggal bayar zakat dari rumah, selesai. Baik, Sobat Dion, saya akan coba ke menu selanjutnya. Sekarang saya akan masuk ke menu emas. Emas di sini mungkin isinya seperti tabungan emas atau gade emas ya, dimana intinya kita akan mendapatkan sebuah emas ya. Namun untuk lebih detailnya kalian bisa menanyakan ke cabang Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu. Langsung saja saya akan masuk ke menu selanjutnya, menu favorit. Menu favorit ini tujuannya untuk menyimpan transaksi yang sering kita lakukan tiap bulannya. Jadi kita tinggal masuk saja ke menu favorit, terus transaksinya apa aja. Jadi kita tidak perlu menginput dari awal form-form atau kolom-kolom penginputan kalau kita melakukan transaksi dari awal. Baik, di menu favorit ini tentunya dikategorikan ya, ada pembelian, ada pembayaran, dan ada transfer, karena 3 kategori ini yang sering dilakukan oleh para pengguna mobile banking. Baik, kita masuk ke menu selanjutnya biar cepat saja teman-teman. Di sini ada menu tarik tunai. Di Bank Syariah Indonesia ini ternyata kita sudah bisa melakukan tarik tunai di Indomaret. Kita tinggal menggunakan transaksinya di mobile banking Bank Syariah Indonesia. Nanti di Indomaret kita tinggal kasih kodenya atau apa, nanti tinggal ya Indomaret menghasilkan uang tunai berdasarkan kode yang sudah diinput juga. Saya rasa cukup simpel ya transaksi saat ini. Baik, kita masuk ke menu selanjutnya, buka rekening. Kemudahan untuk melakukan pembukaan rekening ini seiring dengan berjalannya digitalisasi perbankan. Jadi kita bisa request untuk membuka rekening, terutama buat kalian yang belum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Ada beberapa pilihan tabungan yang bisa kalian pilih. Misalnya ini dengan syarat dan form yang nanti bisa kita isi. Baik, saya akan coba cek ke menu selanjutnya yang lain ya. Saya akan masuk ke menu top up e-wallet. Di sini kategori menu top up tentunya akan ada banyak ya, seperti yang tadi sudah sekilas saya sampaikan. Ada e-money, ada GoPay, ada OVO yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Misalnya seperti ini. Nah, kalian tinggal masukkan saja kode dari ID GoPay kalian. Oke, saya akan masuk ke menu selanjutnya, e-commerce. Saya akan masuk ke fitur e-commerce. Fitur menu e-commerce ini tujuannya untuk mengelompokkan fitur-fitur dari marketplace yang akan kita transaksikan ya. Misalnya kita butuh belanja online, mencari barang di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Doku, BUMDes. Di sini ada 5 marketplace yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi cukup
mudah ya. Misalnya kalian membeli barang di Tokopedia, kalian sudah mendapatkan kodenya atau nomor virtualnya, kalian tinggal masuk nomor bayarnya di sini. Dan selesai, kalian bisa melakukan transaksi dari rumah. Selanjutnya saya akan masuk ke menu transaksi terjadwal. Di sini saya belum begitu mengerti transaksi terjadwal, tapi kalau menurut saya sih ini misalnya kita mempunyai transaksi yang biasanya sering kita lakukan, jadi supaya kita tidak lupa, kita jadwalkan saja terlebih dahulu. Pilihan daftarnya ada dua nih, daftar terjadwal dan daftar riwayat. Kalian bisa simulasikan sendiri nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke menu keyboard. Ada apa ya keyboard di sini ya? Kalau di sini sih dengan mengaktifkan BSI keyboard ini, cek mutasi rekening, informasi saldo, dan transfer akan jadi lebih mudah. Hanya dengan satu klik dengan mengaktifkan BSI keyboard. Saya sih belum pernah mencoba fitur ini. Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Oke, kita masuk ke home kembali. Itulah menu-menu utama yang ada di aplikasi mobile banking. Sekarang di bagian bar bawah kalian bisa lihat ada ikon masjid. Saya akan tap terlebih dahulu, isinya apa ya. Ternyata isinya informasi lokasi masjid yang terdekat sesuai dengan GPS di sini. Terus kita balik lagi ke depan. Kita juga bisa mencari tahu arah kiblat di mana kita posisi berada. Seperti ini misalnya arah kiblatnya ya. Oke, kita lanjut ke ikon lain yang ada di bar bawah, berbentuk kalkulator, tapi ternyata ini bukan kalkulator ya teman-teman. Ini adalah menunjukkan lokasi-lokasi ATM dari Bank Syariah Indonesia. Juga ada informasi cabang-cabang yang ada di Indonesia alamatnya. Kemudian jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa klik ikon tanda tanya yang ada di bar bawah paling kanan. Di sini kalian bisa menghubungi call center dari Bank Syariah Indonesia untuk bertanya atau untuk melaporkan sesuatu jika memang terjadi hal-hal yang perlu dilaporkan. Di sini juga ada chat online-nya ya teman-teman. Chat Aisyah nih, kita lihat nih. Chat Aisyah. Jadi kalian bisa menanyakan langsung perihal kebutuhan yang ingin kalian tanyakan dengan cara mengechat langsung ke call center Chat Aisyah namanya. Nah, menu andalan di mobile banking saat ini yang lagi nge-booming yaitu menu QRIS. QRIS ini berupa transaksi yang lebih aman dengan menggunakan QR code. Nah, kalau dulu QR code itu hanya menggunakan jaringan yang selainnya jaringan yang di internal saja ya, misalnya jaringan Bank Syariah Indonesia-nya. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu kita bisa transaksi menggunakan QR code yang ada kerjasamanya dengan bank lain. Jadi lintas QR code atau lintas bank, itu namanya dengan fitur QRIS. Jadi cukup mudah ya di era digitalisasi saat ini. Perbankan mulai mengekspor, mengembangkan aplikasi-aplikasi digital bankingnya. Salah satunya yang paling berkembang adalah mobile banking dari aplikasi perbankan Bank Syariah Indonesia. Jadi saya rasa buat saya sih cukup puas. Saya bisa melihat banyak fitur yang ada di aplikasi Bank Syariah Indonesia ini, yang ada di mobile banking ini. Fitur-fiturnya cukup membantu saya di dalam melakukan pembayaran maupun pembelian cukup dari rumah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.